Benyamin Netanyahu adalah seorang politisi Israel yang dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh dan kontroversial dalam sejarah modern Israel. Lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1949 di Tel Aviv, Israel, ia tumbuh di keluarga yang memiliki latar belakang akademis dan nasionalis. Ayahnya, Ben-Zion Netanyahu, adalah seorang sejarawan ternama yang mempelajari sejarah Yahudi dan mendorong anak-anaknya untuk mencintai tanah air mereka. Keluarganya pindah ke Amerika Serikat ketika Netanyahu masih kecil, dan ia menjalani pendidikan menengah di sana. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, dengan rendah hati, saya memohon kepada saudaraku sekalian untuk pencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah dipencet maka saya ucapkan berlimpah terima kasih saudaraku semua dan mari kita lanjut. Netanyahu melanjutkan pendidikan tingginya di Amerika Serikat di Massachusetts Institute of Technology, MIT, di mana ia mengambil jurusan arsitektur dan ilmu politik. Pada saat yang sama, ia juga menjadi mahasiswa di Harvard, di mana ia belajar di John F. Kennedy School of Government. Pendidikan di luar negeri memberinya wawasan luas tentang politik internasional dan strategi pertahanan, yang kemudian akan sangat mempengaruhi pendekatan politiknya di Israel. Karir militernya dimulai ketika ia kembali ke Israel dan bergabung dengan pasukan elit Sayeret Matkal, di mana ia terlibat dalam sejumlah operasi rahasia dan berisiko tinggi. Pengalaman ini mengukuhkan reputasinya sebagai patriot sejati dan memberi landasan untuk pandangannya yang keras dalam hal keamanan nasional. Ia kehilangan saudara laki-lakinya, Yonatan Netanyahu, dalam operasi penyelamatan sandera di Entebbe, Uganda, pada 1976, yang menjadi titik balik emosional dalam hidupnya. Setelah menyelesaikan tugas militer, Netanyahu beralih ke dunia politik dan diplomasi. Pada 1984, ia ditunjuk sebagai wakil duta besar Israel untuk Amerika Serikat, posisi yang memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak politisi dan pejabat Amerika, termasuk anggota Kongres AS. Karisma dan kecakapannya dalam berbahasa Inggris membuatnya menonjol, dan ia segera menarik perhatian sebagai tokoh yang menjanjikan. Pada 1988, Netanyahu terjun ke politik Israel dengan bergabung dalam Partai Likud. Tak butuh waktu lama baginya untuk naik ke posisi penting dalam partai. Dengan keterampilan retorikanya yang luar biasa, ia berhasil menarik perhatian pemilih dan memperkuat posisinya dalam Partai Likud. Pada 1993, ia terpilih sebagai ketua Partai Likud, mengalahkan beberapa tokoh senior. Pada 1996, Netanyahu mencatat sejarah sebagai Perdana Menteri termuda dalam sejarah Israel pada usia 46 tahun. Masa jabatan pertamanya berlangsung hingga 1999, dan selama periode ini ia memusatkan perhatian pada keamanan Israel dan kebijakan luar negeri yang tegas. Ia menghadapi tantangan besar dalam hal hubungan dengan Palestina, dan meskipun ada upaya diplomatik, ketegangan dengan Palestina tetap tinggi. Setelah kekalahan dalam pemilu 1999, Netanyahu sementara waktu mundur dari politik aktif. Namun, ia kembali pada tahun 2002 sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Ariel Sharon dan kemudian menjadi Menteri Keuangan. Di posisi ini, ia menerapkan serangkaian reformasi ekonomi yang kontroversial, yang meskipun memperkuat perekonomian Israel, juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Pada tahun 2009, Netanyahu kembali ke kursi Perdana Menteri, kali ini dengan mandat yang lebih kuat dan visi yang lebih berani. Pada masa jabatan keduanya, ia mengadopsi pendekatan keras terhadap ancaman nuklir Iran, memperkuat militer Israel, dan mengembangkan hubungan strategis dengan Amerika Serikat. Ia menjalin hubungan erat dengan Presiden AS, Barack Obama. Meskipun keduanya sering berselisih pendapat mengenai proses perdamaian Timur Tengah. Netanyahu dikenal sebagai seorang pragmatis yang mampu mengelola hubungan luar negeri Israel dengan sejumlah negara, termasuk negara-negara Arab. Pada masa pemerintahannya, ia memainkan peran penting dalam pembentukan Perjanjian Abraham, yang mengubah dinamika hubungan diplomatik Israel dengan beberapa negara Teluk Arab, termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain. Di dalam negeri, kebijakan Netanyahu menghadapi kritik tajam. Lawan politiknya menuduhnya menggunakan strategi yang membelah masyarakat untuk memperkuat posisinya. Sejumlah demonstrasi besar-besaran terjadi,
terutama dalam konteks kebijakan ekonomi dan sosial yang dianggap terlalu menguntungkan kalangan elit. Masa jabatan Netanyahu juga dibayangi oleh tuduhan korupsi, yang mulai mencuat sejak sekitar tahun 2016. Tuduhan ini mencakup suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan, yang mendorong penyelidikan besar-besaran oleh pihak berwenang. Meskipun ia menolak semua tuduhan dan menyatakan bahwa ia adalah korban dari konspirasi politik, kasus-kasus ini tetap mempengaruhi popularitasnya di kalangan rakyat Israel. Selama dekade berikutnya, Netanyahu terus bertahan sebagai tokoh utama dalam politik Israel, mengatasi sejumlah upaya untuk menggulingkannya. Dalam periode ini, ia mengalami banyak naik turun politik, dengan beberapa pemilu berlangsung tanpa hasil yang jelas, menyebabkan Israel mengalami kebuntuan politik. Pada 2021, koalisi partai-partai oposisi akhirnya berhasil membentuk pemerintahan yang mengakhiri masa jabatan Netanyahu sebagai Perdana Menteri. Naftali Bennett, seorang mantan sekutunya, menjadi Perdana Menteri menggantikan Netanyahu dalam pemerintahan koalisi yang terdiri dari berbagai partai dengan spektrum ideologi yang luas. Meski tak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri, Netanyahu tetap berperan aktif dalam politik Israel sebagai ketua partai Likud dan anggota Knesset. Ia terus mengkritik pemerintahan baru dan menyatakan ambisinya untuk kembali ke kursi Perdana Menteri. Di kalangan pendukungnya, ia tetap menjadi sosok yang dihormati sebagai tokoh yang telah membawa stabilitas dan keamanan bagi Israel. Pada akhir 2022, Netanyahu berhasil kembali ke kursi Perdana Menteri setelah Likud menang dalam pemilu dan membentuk koalisi dengan partai-partai sayap kanan. Kembalinya Netanyahu ke pucuk kepemimpinan menandai babak baru dalam karir politiknya dan menunjukkan ketangguhan serta kemampuan bertahannya di dunia politik. Kepemimpinan Netanyahu sering dikaitkan dengan pendekatan keras terhadap isu-isu keamanan dan pertahanan, terutama dalam hubungannya dengan Palestina dan ancaman dari Iran. Namun, ia juga dikritik karena dianggap kurang memperhatikan perdamaian jangka panjang dengan Palestina dan lebih fokus pada kebijakan yang memperkuat basis pendukungnya di dalam negeri. Sepanjang karirnya, Netanyahu telah menghadapi banyak tantangan politik, namun ia selalu berhasil bertahan dan bangkit kembali. Dengan pandangan nasionalis yang kuat, ia sering dianggap sebagai simbol kekuatan Israel dalam menghadapi ancaman dari luar. Netanyahu juga dikenal sebagai ahli strategi yang mahir menggunakan media untuk membentuk opini publik. Ia kerap memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi dengan para pendukungnya, yang menjadi elemen penting dalam mempertahankan popularitasnya. Meskipun memiliki banyak pendukung, Netanyahu juga menghadapi penentangan kuat dari kelompok-kelompok progresif dan sebagian masyarakat Israel yang tidak setuju dengan kebijakannya. Sejumlah kalangan menyebut gaya kepemimpinannya otoriter dan kurang demokratis, terutama dalam caranya menangani kritik. Sepanjang hidupnya, Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa misinya adalah melindungi Israel dan memastikan keamanan rakyatnya dari segala ancaman. Dalam berbagai kesempatan, ia menyatakan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan negara Israel sebagai negara Yahudi yang kuat dan aman. Terlepas dari berbagai kontroversi, Netanyahu tetap menjadi tokoh yang dihormati dalam politik Israel dan dunia internasional. Kebijakannya mempengaruhi tidak hanya rakyat Israel, tetapi juga dinamika politik Timur Tengah dan hubungan Israel dengan negara-negara besar dunia. Hingga kini, Netanyahu dikenal sebagai salah satu pemimpin terlama dalam sejarah Israel, dengan masa jabatan yang melampaui banyak tokoh sebelumnya. Karirnya mencerminkan perjalanan yang penuh dengan konflik, kemenangan, dan tantangan, yang menggambarkan kompleksitas dunia politik Israel. Dalam berbagai periode sulit, Netanyahu sering berhasil menggalang dukungan nasional dengan memainkan isu-isu keamanan dan identitas bangsa. Hal ini membuatnya tetap relevan dan menjadi figur yang kuat meskipun banyak mengalami pasang surut. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Netanyahu tetap menjadi tokoh sentral dalam politik Israel. Pandangan nasionalisnya dan pendekatan tegas dalam hal keamanan membuatnya dicintai oleh para pendukungnya, sementara kebijakan dan gaya kepemimpinannya terus menjadi bahan perdebatan di dalam negeri dan di kancah internasional.